menjelang bulan puasa. Jangan lupa membayar zakat. Mari kita memupuk asa untuk membangun ekonomi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal arda zalulan linamshiya fi manakibiha wa na'kula min rizqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ilal amanati wal adl. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta para besti ekonomi syariah yang dirahmati Allah. Menurut Sayyid Muhammad Baqir Ashdar, seorang ulama, filsuf Islam dan pakar ekonomi Islam modern asal Irak, dalam bukunya Iqtisaduna Our Economics dan kajian pemikirannya, ekonomi Islam bukan sekedar teori ekonomi, tetapi merupakan doktrin dan cara hidup bagi umat Islam karena mengandung nilai-nilai prinsip syariah dan nilai keadilan Islam. Hadirin yang berbahagia, kurangnya penerapan nilai-nilai prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu penyebab melemahnya tingkat daya saing umat. Di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang bergerak sangat cepat, di era digital yang menuntut adanya adaptasi, inovasi, dan integritas, aktivitas ekonomi seringkali hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa berlandaskan dengan tauhid, keadilan, kejujuran, dan amanah, sehingga kehilangan dimensi moral dan sosialnya. Oleh karena itu, hadirin, penguatan kembali nilai-nilai prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari menjadi kebutuhan mendesak untuk membentuk pribadi yang amanah, berintegritas, dan berkelanjutan. Hadirin rahimakumullah, jika kita membuka data skala nasional menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 8,47% pada Maret 2025. Artinya, dari seluruh penduduk Indonesia, 8,47% atau 23,85 juta jiwa orang tergolong miskin. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang ekonomi, umat tidak hanya cukup pada tataran konsep, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana penerapan nilai-nilai ekonomi dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab, amanah, dan produktif. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, sebagai landasan dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada keberkahan, marilah kita merujuk pada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjadi landasan ekonomi syariah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Demikian itu terjadi ketika mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadirin rahimakumullah, prinsip-prinsip nilai ekonomi berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, menjadikan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari etika dan moral. Prinsip tauhid membentuk orientasi transendental bahwa ekonomi tidak bebas nilai, melainkan terikat pada pertanggungjawaban kepada Allah. Prinsip keadilan, kejujuran berfungsi sebagai mekanisme normatif untuk membentuk ekonomi yang berkelanjutan. Hadirin besti ekonomi syariah, sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, secara konseptual, ekonomi syariah merupakan sistem yang berintegritas antara spiritual, moral, dan sosial. Prinsip tauhid, keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan larangan riba pada kehidupan sehari-hari menjadi landasan untuk membentuk orientasi yang berkeadilan, amanah, serta kesejahteraan dan keberkahan kolektif. Sampai di sini saya menyapa, semua benar hanya milik Allah semata. Banyak salah, saya hanya manusia biasa. Saya akhiri, banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.